Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nur Asni Gani, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Manajemen. Di dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa saya mengampu beberapa mata kuliah. Nah, di kondisi pandemi ini cara pembelajarannya akan menarik. Kita melakukan pembelajaran secara daring dengan menggunakan Ikhlas, aplikasi pembelajaran jarak jauh yang disediakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di dalam Ikhlas kami sudah menaruh RPS yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Kemudian ada juga daftar kehadiran. Mahasiswa harus hadir tepat waktu, sudah ada waktu-waktu yang ditentukan. Lalu ada materi yang diupload. Selanjutnya diskusi tentang materi dilakukan melalui Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Kalau sehat boleh buka kameranya. Saya ingin memastikan kalian dalam keadaan sehat walafiat pagi hari ini. Baik, sudah mandi dan sudah sarapan? Sudah mandi Bu kemarin gitu ya, kan udah mandi juga. Terima kasih sudah bergabung pagi-pagi. Saya tahu ini juga pagi yang berat ya, setelah semalam hujan gitu, terus pagi ini jam 7 udah harus kuliah gitu. Kita ketemu di pertemuan hari ini. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita mulai kuliah kita pagi ini. Ini adalah pertemuan kelima. Kita masih ada 2 pertemuan lagi sebelum masuk kepada UTS ya. Jadi nanti UTS-nya tidak akan jauh dari materi kuliah saya. Saya akan menjelaskan tentang bentuk koperasi. Apa itu koperasi? Kemarin kita sudah lihat ya bagaimana sejarahnya, perkembangannya. Nah, nanti akan ada bentukan-bentukan koperasinya. Ada 2, ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Kalau koperasi primer sekurang-kurangnya beranggotakan 20 orang. Kalau koperasi sekunder itu koperasi yang terdiri dari badan usaha. Jadi dia terdiri dari minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum. Jadi kalau udah ada koperasi yang sudah berbadan hukum, mereka berkumpul menjadi 3, itu disebut dengan koperasi sekunder. Jenis koperasi kalau kamu lihat ya, atau kalau kamu ke pedesaan ada namanya koperasi unit desa, itu sering disebut dengan koperasi konsumen. Kenapa? Kegiatannya menyediakan barang-barang kebutuhan anggota ataupun non-anggota. Jadi koperasi itu misalnya petani butuh pupuk, butuh media tanam, butuh peralatan tanam, nah itu disiapkan oleh koperasi. Maka dia menyediakan barang-barang kebutuhan anggota. Ya, sering disebut dengan koperasi konsumen. Koperasi produsen kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang diperlukan anggota. Nah, ini misalnya ada beberapa koperasi yang dibentuk untuk sebuah usaha kuliner. Dia menyediakan peralatan, menyediakan bahan-bahan sampai dengan pemasaran hasil produksi anggotanya, gitu ya. Walaupun dia membuka juga untuk non-anggota boleh bergabung dalam koperasi tersebut. Kalau koperasi jasa, kegiatan usaha pelayanannya jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Ada yang sifatnya asuransi gitu ya. Kalau beberapa kayak kayak asuransi takaful itu backgroundnya adalah koperasi. Pendanaan
utamanya ada di koperasi, kemudian mereka besar membuka lagi unit-unit usaha lain. Kemudian ada koperasi simpan pinjam yang kegiatan usahanya hanya melayani simpan pinjam. Ini mungkin yang paling sering kalian dengar ya, koperasi simpan pinjam. Karena ini yang paling mudah dilihat dan biasanya sebagian besar koperasi banyak masuk di simpan pinjam ini. Beberapa dasar hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian, kemudian pembentukan koperasi via online. Kamu boleh cari datanya tentang ini pendirian, legalitas, aset dan organisasi koperasinya, kemudian bentuk koperasinya apa, produk yang ada, jumlah anggota, jumlah omset, dan kapan dilakukan rapat anggota, lalu bagaimana pembagian sisa hasil usaha. Jadi baiknya cari koperasi yang sudah lebih dari 3 tahun sehingga bisa tahu bagaimana pembagian sisa hasil usahanya. Nah, terus kalau ada foto-fotonya, ruang kerja karyawannya seperti apa dan bagaimana dia mencari anggotanya, ya. Jadi dibuatkan dalam bentuk PowerPoint. Nanti disiapkan waktu untuk presentasi, tapi dikumpulkan pada tanggal 5 November dulu sebelum UTS. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Baik, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Tugasnya clear ya. Jadi tolong tuliskan nama-nama kelompoknya, 6 kelompok, jadi satu kelompok kurang lebih 5 orang. Gitu. Nah, Ibu mau nanya tentang tugas. Silakan, Mbak Dila. Kalau detail dari poin pertama, bisa tolong jelasin lagi nggak, Bu? Poin pertama itu cerita legalitas pendirian. Jadi biasanya kalau sebuah koperasi itu ada dia didirikan kapan, dasar hukumnya apa, waktu didirikan berapa jumlah asetnya, 5 juta kah, 10 juta kah, 100 juta kah, gitu ya. Kemudian menamakan organisasinya apa, menamakan nama koperasinya apa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang lagi isoman kan? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Ini fase yang sangat sulit ya. Sudah mulai transisi, kelihatannya sudah normal. Tapi jangan kemana-mana dulu. Kalaupun terpaksa keluar, jangan lupa prokesnya. Karena katanya gelombang ketiga akan terjadi kurang lebih di November-Desember. Jadi sabar-sabar dulu ya, belajar dari rumah. Baik, memulai kuliah pagi ini untuk keberkahan kita semua, mari kita mulai kuliah kita dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa materi kita pagi ini? Udah sempat baca materinya? Riset, Bu. Ya, riset pemasaran ya, sesuai dengan RPS kita, bahwa pagi hari ini kita akan cerita tentang riset pemasaran ya. Apa itu riset pemasaran? Nah, kita akan lihat di kuliah kita pagi hari ini. Nah, sekunder seperti apa di dalam riset pemasaran? Silakan. Apa contohnya riset sekunder? Mungkin terjadi, tapi kamu nggak sadar ya. Kalau mau beli barang, biar yakin barangnya bagus atau enggak, kamu lihat apanya?
barang yang udah dijual, Bu. Iya, lihatnya di mana? Mau lihat nih si toko ini ngelayaninnya bener apa enggak sih? Ini penipuan bukan sih? Lihatnya di apa sekarang? Ulasan. Ulasan. Ya, lihatnya di review. Di mananya? Di reviewnya ya. Kamu lihat ulasannya. Gimana sih toko ini? Gimana sih barang yang dikirim bagus apa enggak gitu ya. Terus apa lagi yang kamu lihat di ulasan? Ratingnya, Bu. Apanya? Rating ya. Ratingnya ya. Itu juga menjadi kapan kamu memutuskan untuk membeli? Kalau ratingnya seperti apa? Itu hal-hal yang tidak bisa tergantikan oleh telemedicine atau telekonsultasi. Nah, ketika kamu jadi marketing manager atau direktur pemasaran, kamu perlu meramalkan apa sih yang bisa menjadi permintaan di masa depan, atau apa yang bisa mengantisipasi supaya produk kita tetap diminati, orang tetap mau datang ke tempat kita, apa gitu ya. Itu perlu kita ramalkan. Selesai. Sudah kesimpulan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan tentang riset pemasaran? Ketua kelas siapa? Kevin? Vin, udah bikin kelompok belum ya? Kayaknya belum, Bu. Belum ya? Silakan bikin kelompok. Ya. Kita ada berapa nih kalau komplit? Kita ada 28. Jadi silakan bikin 6 kelompok. Satu kelompok ada yang 5, ada yang 6, ya. Tugasnya nanti dikumpulkan pada saat UTS. Kamu lakukan riset pemasaran terhadap salah satu produk online saja. Jadi misalnya sabun Lux, ya. Sabun Lux. Bagaimana itu sudah berjalan mungkin dari zaman kakek kamu gitu ya, ibu kamu, sampai kamu tetap menggunakan itu. Apa yang dilakukan? Dan bagaimana dia menghadapi pasar ke depan. Jadi kamu lihat di Unilever. Atau misalnya lihat minyak goreng, kamu lihat misalnya di Sinarmas gitu. Atau kamu lihat Shopee misalnya, kenapa Shopee menembus Shopee Food sekarang gitu ya. Jadi silakan di ini aja, atau Pertamina atau Nurul Fikri pusat bimbingan belajar misalnya gitu, atau Primagama, hal-hal lain apa aja ya. Silakan bikinkan di dalam WA grup kelompoknya 6 kelompok. Dan tuliskan diri pertemuan kita dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar, tetap stay at home. Kalaupun harus keluar, jangan lupa prokesnya. Ya. Makasih ya, sehat-sehat selalu. Ya Ibu, makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live. Waalaikumsalam. Ya, dalam beberapa pertemuan di masa pandemi ini tidak hanya melalui Zoom, tetapi mahasiswa juga diminta untuk belajar mandiri. Namun saya tetap menemani mereka di dalam belajar mandiri ini melalui video tentang materi yang saya sampaikan kepada mereka melalui iKlas untuk bisa mereka lihat dan pelajari. Dalam manajemen sumber daya manusia ada banyak hal yang perlu dilakukan, di mana sebuah organisasi perlu memanage sumber daya manusianya, memanage karyawannya untuk bisa bekerja mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan perusahaan atau organisasi. Untuk itu, pengelola sumber daya manusia harus memikirkan bagaimana sih mempunyai karyawan yang loyal atau sering disebut employee engagement.
Bicara employee engagement, kenapa itu menjadi penting? Karena ketika seorang pengelola kehilangan satu karyawan, berarti ada cost yang terbuang. Karena proses ketika kita belajar di awal, proses mulai dari rekrutmen, selection, pelatihan itu sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Belum lagi proses seleksi yang disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Demikianlah video yang saya sampaikan dengan kondisi pembelajaran secara daring, baik melalui Zoom ataupun video yang disampaikan ketika mahasiswa belajar mandiri. Terima kasih, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.